day, every day is Takdum Day. Selamat datang di Kebun Raya Bogor. Nah, jadi Kebun Raya Bogor ini adalah suatu kebun botani yang sangat besar di Indonesia. Dan hari ini kita akan berkenalan dengan spesies-spesies yang berasal dari family target di kebun botani ini. Jadi ikuti terus ya. Saya kenalkan juga Bu Sani ini juga rekan Prince ya. Kami satu komunitas di Indonesian Society of Botanical Artists. Jadi kalian juga akan melihat karya-karya Bu Sani di Instagram, di galeri beliau. Banyak karya-karya beliau botanical art ya. Nah, bersama saya kita saling melengkapi di dunia botani ini dari karya-karya. Oke, dipersilakan Mbak Sani, bebas. Selamat pagi. Silakan. Apa ya manggilnya? Adik-adik ya, adik-adik dari Rekayasa Kehutanan ITB ya. Ya. Awalnya kalau di dunia sejarah kebun raya itu pertama itu dari fase fisik ya. Kalau di dunia itu ada fase fisik, jadi dulunya tuh kebun raya di dunia itu sebagai tempat untuk penanaman dan perbanyakan. Ya. Kemudian ada fase untuk tumbuhan obat sebagai tempat menanam tumbuhan obat, itu ada yang fase medisinal namanya. Kemudian ada fase ekonomi botani. Nah, yang ekonomi botani ini salah satunya kebun raya Bogor, yaitu kelapa sawit. Yang pertama diintroduksi itu kelapa sawit, tumbuhnya ada di bawah ya, nanti mungkin kelewatan pas ini. Nah, itu jadi kelapa sawit yang sekarang berkembang di Indonesia itu awal mulanya bibitnya dari kebun raya Bogor. Nah, itu yang di kebun raya Bogor. Kalau yang di Cibodas itu Cina ya, pohon Cina ya. Nah, jadi itu sejarahnya ya, jadi ekonomi botani. Jadi apa ya, mengkombinasikan antara botani dengan ekonomi. Nah, kalau secara lengkapnya ini saya mengacu dari Perpres ya, Perpres nomor 93 tahun 2011. Ini yang mengatur tentang kebun raya. Ini ada peraturan presidennya. Ini kebun raya itu adalah kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Kira-kira seperti itu definisinya. Wisata dan jasa. Terus untuk kebun raya di Indonesia ini sebetulnya udah banyak, tapi yang dikelola saat ini dikelola namanya BRIN ya. LIPI udah beralih ke sekarang BRIN ya. Ya, tambah informasi sekarang itu yang melingkupi seluruh lembaga-lembaga penelitian di Indonesia itu di bawah naungan BRIN ya. Peleburan beberapa lembaga. Betul. Kalau untuk ini ya, kebun raya di Indonesia ini yang dikelola BRIN itu ada 5 ya. Ini kebun raya Bogor nih yang paling tua. Terus kedua Cibodas, Purwodadi, Bali, dan satunya ada di Cibinong, kebun raya Cibinong. Belum ya. Kalau sejarah kebun raya Bogor itu didirikan tanggal 18 Mei tahun 1817. Itu dulu dipimpin oleh Renwar, itu pada masa pemerintahan Gubernur Raffles. Luasnya sekitar 87 hektar, itu luas kebun raya Bogor 87 hektar. Dulunya sebetulnya ini sebagai halaman istana ya, tapi sejak tanggal 20 Mei 1840 itu udah pisah pengelolaannya dari istana, jadi kebun botani tersebut. Ini untuk penataannya, kalau di Bogor itu ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi. Dulu ini yang memprakarsai ini ya, jadi ditanamnya tuh per family. Kayak di sini nih kan Fabaceae ini polong-polongan semua, nanti ada di Pterocarpaceae gitu, itu jadi per family. Dulu itu yang memprakarsai itu si Teisman, jadi yang mengubah pola itu si Teisman. Kalau kegiatannya ya sehari-hari untuk konservasi, jadi kalau di Bogor emang ada penelitinya itu per suku juga, per family. Rekase, Palem-Paleman ada penelitinya, Victor ada penelitinya.
untuk koleksi ya, untuk koleksi di kebun raya tersendiri itu jumlahnya sekarang sekitar 20.000 spesimen. Itu spesimen ya. Itu apa ya, untuk jumlah spesiesnya sekitar 3.000 spesies. Jadi 3.000 spesies dikoleksi di sini. Nah, kalau yang membedakan nih ya, yang membedakan kebun raya dengan konservasi yang lain itu terdokumentasi. Karena kalau di kebun raya itu semua data tumbuhan koleksi itu ada, dari mulai berbunga, berbuah, kapan ditanam, asal dari mana itu ada. Itu ada yang mengurus itu bagian registrasi koleksi. Jadi nggak asal oh itu pulang kayak gitu. Emang udah ada datanya, ada database. Oke, jadi seperti itu kita punya 3.000-an Ya, koleksi spesies. Ya, dari berapa famili, Mbak? kalau famili Ada berapa ya? Mungkin ada ratusan ya? ratusan, sekitar 200-an famili. Iya, iya. Itu yang tanaman umum ya. Terus ada yang khusus anggrek juga kan. Itu katalognya tersendiri. Jadi inilah asiknya kebun raya, kita bisa mengenali berbagai spesies yang berasal dari berbagai wilayah, baik di Indonesia maupun di luar ya, yang dikoleksi di sini. Berarti dulu kebun raya ini ada kegiatan-kegiatan mengoleksi, membawa ini ya, membawa bibit atau biji gitu ya. Dari hutan ya. Dulu namanya eksplorasi. Jadi kita ada kegiatan eksplorasi ke hutan-hutan yang seluruh Indonesia untuk mengoleksi ini bibit, biji, seperti itu. Kalau untuk asal koleksi itu kan bisa dari eksplorasi. Terus pertukaran biji itu kalau dari luar negeri kita seed exchange gitu ya, dari luar negeri ya. Keren. Terus sumbangan, terus bisa juga koleksi spontan. Misal ini tumbuh nih bibit di sini nih tumbuh sendiri. Kita lihat kadang banyak regenerasinya ya Mbak di bawah Iya ya. banyak. Nanti kalau udah tinggi mulai semeteran gitu, kita mau tentukan ini mau jadi koleksi enggak gitu. Kalau mau jadi koleksi kita tentukan nih titik koleksinya di sini. Langsung kita data. Nah ini perlu diketahui juga nih, kebun raya Bogor itu kebun raya tertua ketiga di dunia. Di dunia, setelah yang pertama itu di Padua atau di Itali, itu yang Kali paling ya, tua ya. bukan London yang Edinburgh. Edinburgh, apa Kew kan ya? Bukan. Itu yang kedua yang ini, Royal Botanic Garden yang di sini. Royal. Yang di Oh, sini, langganan Pak. Prince. Iya, langganan Margaret. Itu yang di sini Prince. Yang kedua, yang ketiga baru kebun raya Bogor. Kalau di Asia Tenggara paling tua kebun raya Bogor. Luar biasa, kita tertua ketiga ya. Iya di dunia. Kalau di Asia Tenggara nomor 1. Iya. Singapura mah kalah itu, areanya juga Ya. lebih ini ya. Oke teman-teman, sekarang kita ada di Kebun Raya Bogor dan di sini aku sedang berada di kebun bambu. Di sini banyak sekali rumpun-rumpun bambu dari berbagai jenis hidup dan dikembangkan di sini. Dan untuk bambu sendiri, ini adalah salah satu anggota dari famili Poaceae atau rumput-rumputan. Dan secara general, bambu itu memiliki ciri-ciri dengan batang atau yang tumbuh menjulang tinggi, terdiri dari nodus dan internodus. Kemudian untuk pertunasan mudanya itu dia menumbuhkan sebuah rebung. Dan selain itu, untuk ciri-ciri pada daun, teman-teman bisa lihat di sini. Bambu memiliki daun yang sejajar dan linearis. Dan ini menjadi salah satu penciri dari famili Poaceae juga ya. Nah, kemudian ciri-ciri bambu lainnya, dia memiliki bulu-bulu pada batangnya dan beberapa ada yang membuat kulit menjadi gatal. Kemudian selain itu, bambu juga memiliki suatu organ yang bernama okrea. Seperti ini. Ini okrea. Nah, dan di sini aku akan menunjukkan kepada teman-teman dua jenis spesies bambu yang cukup terkenal. Di sini ada Dendrocalamus giganteus. Ini merupakan bambu yang paling besar yang pernah ada. Lihat ya, sangat besar.
tumbuhnya bisa mencapai berpuluh-puluh meter. Dan satu lagi, kita akan berkenalan dengan ini, Bambusa vulgaris atau bambu kuning yang berasal dari Cina. Oke, sekian. Terima kasih. Halo, selamat siang teman-teman Akumis. Nah, kali ini kita bertemu dengan salah satu nih spesies dari Pandanus sp dari famili Pandanaceae. Nah, jadi ini teman-teman sering akrab mendengar daun pandan yang disebut teman-teman yang menjadi bahan-bahan makanan ya. Nah, tapi kali ini kita melihat salah satu dari famili Pandanaceae yang berperawakan sangat besar teman-teman ya, lihat di sini. Dan dia umumnya Pandanaceae itu dia batangnya berduri teman-teman. Kemudian dari tipe daunnya, dia daunnya panjang-panjang ya, daunnya seperti pita. Lalu ciri lainnya adalah yang terlihat di sini, dia membentuk akar tunjang teman-teman. Ini namanya akar tunjang ya, yang khususnya sebagai menopang dia gitu. Nah, kenapa pandan membentuk akar tunjang? Karena famili Pandanaceae ini umumnya hidup di daerah yang tidak stabil teman-teman. Dari pesisir hingga pegunungan Pandanaceae itu ada. Jadi umumnya di daerah pesisir itu Pandanaceae itu membentuk akar tunjang yang lebih besar dan lebih tinggi buat menopang dirinya dari arus dan dari angin teman-teman gitu. Kemudian famili Pandanaceae ini juga memiliki buah yang sangat unik. Coba mungkin bisa dilihat ya teman-teman di atas nih. Mungkin buahnya bisa terlihat sangat banyak. Nah, buah dari Pandanaceae ini adalah buah bertipe majemuk ya teman-teman. Di awal memang pada saat belum matang, pada saat belum dewasa, buahnya itu cenderung berwarna hijau. Kemudian ketika sudah dewasa, buahnya berubah menjadi warna kuning ke oranye atau jingga. Nah, mungkin saya akan memberikan contoh sama teman-teman semua di sini untuk buah yang sudah jatuh ya. Nih, seperti ini teman-teman. Nih, jadi buah yang di atas itu adalah kumpulan dari buah-buah seperti ini. Makanya disebut sebagai buah majemuk ya teman-teman semuanya. Nah, oke, kita sekarang beralih ke sebelah sini. Nah, oke, di sini kita melihat ya dari yang sebelumnya untuk Pandanaceae yang di sini dia akarnya, akar tunjangnya tuh lebih besar dan dan dia memiliki tunjang yang lebih tinggi daripada Pandanaceae yang sebelumnya. Kemudian dari spesiesnya yaitu Pandanus multifulcartus ya teman-teman. Nah, kelihatan juga sama sebenarnya dari bagian akar ataupun batang dia sama-sama berduri. Namun yang multifulcartus ini dia memiliki akar tunjang yang lebih panjang dan lebih besar seperti itu. Jadi sangat beragam sesuai dengan kondisi lingkungannya. Kalau misalnya kondisi lingkungannya dia kurang stabil, dia cenderung membuat akar tunjang yang lebih besar dan lebih banyak dibanding kondisi lingkungan yang lebih stabil seperti itu. Terima kasih. Akan kenalan dengan salah satu koleksi di Kebun Raya Bogor dari famili Fabaceae ya, yang sering kita kenal dengan pohon raksasa, the giant tree, king of tree ya, pohon raja ya. Inilah Coompacia excelsa ya. Kalau yang nomor ini tanda ditanam ya, tahun tanam tahun 1914. Berarti sudah 1 tahun lebih ya. 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Oke, mungkin Bu Sani bisa menjelaskan hal-hal unik apa yang ditemukan di Coompacia ini, Bu Sani. Apa ya? Kalau ini Kalau saya kan awalnya lihat dari banir ya. betul. Banirnya luar biasa, terbentuk banir papan terus menjalar ke sekitar area ini. Untuk tanda pohon ini mampu mengokupasi lah ya, itu dari segi banir gitu ya. Jadi kalau ketemu tempat memang banyak banirnya ya, kalau udah tua ya udah ya. Monggo Bu Sani, mungkin dari karakter. Untuk ini kan termasuk keluarga Fabaceae atau kolong-kolongan. Nah, ini pohonnya cukup tinggi ya, tinggi banget ini. Ya. Nah, ini emang yang ciri khasnya banirnya nih, akarnya nih. Ini Ya. nggak ada tandingannya sih, kalau di Kebun Raya Bogor juga nggak ada. Iya. Nah, ini
untuk kompasia sendiri atau pohon raja ya, nama populernya itu Pohon raja ya. Ini didapat dulunya dari Kalimantan asalnya. Ya. Nah ini di sini ada nih. Jadi ini ciri khas di kebun raya ini pelang nama ini ya. Ini asal nama, kemudian ini keluarganya nih, Ya. Caesalpineaceae, ini ya, Ya. subfamily Fabaceae, Caesal. Nah ini fak koleksi. Fak itu apa ya? Petak ya? Kayak petak ya, Petak. macam Mm. petak. Fak itu dari Kompartemen. bahasa Belanda. Ini ditanamnya di fak 1I. Hah? Ya. Nomor 58. Jadi ini udah ada di peta titik kebunnya itu nomor 58. Nah ini asalnya dari Kalimantan. Ini juga nih, mungkin ini juga nih yang membedakan ya, di kebun raya pasti lengkap ada KTP ya istilahnya. Ini ada nomor kebun. Jadi ada label legalnya ya. Label legalnya. Jadi ini di nomor kebun 58 58A. 58A. Nah. Oke. Nah ini biasanya kalau lagi musim buah nih pada jatuh nih di sini lumayan cukup banyak ya. Biji polongnya juga unik sih ya. Ini belum ada contohnya. Iya. Jadi bentuknya Pipih kayak ya, pipih gitu pipih. Oh printnya. betul. Yang isinya banyak ya. Isinya Mas banyak Ani? betul. Oke. Apa ya? Ini kalau lagi musim aku suka mungutin juga ya, Iya, banyak. iya. Seedlingnya juga cukup Saya banyak. dapatnya gitu. malah di hutan Kalimantan Oh nih. gitu. Saya ada cuma di Yang kantor ya. tipis-tipis ininya. gitu ya. Iya betul tipis. Oke. Saya apa ya lupa nggak ngambil contohnya, ada sebenarnya Ya. di kantor. Iya iya. Nggak ada ininya kalau ada. Lagi nggak musim lagi nih. nggak musim itu. Kalau lagi musim, wah takjub kita bisa kita buka banyak pipih-pipih gitu betul, ya, banyak Mas Ani ya. pipih-pipih gitu. Nah ini juga Oh nih, bukan. Mm-mm. daunnya buahnya kayak apa ya? Gitu. Buahnya polong, Polong, buahnya polong, terus pipih-pipih. tipis Ya. gitu. Kurang lebih seperti itulah ya. Nanti bisa kita kenali Nanti lebih kalau lanjut. Kelihatan daunnya ini apa daun-daunnya masih kelihatan. pas keluar. Dia Pinatus ya. Majemuk. Ya, majemuk Pinatus, Paripinatus dia. Kemudian ini apa ini dikenal di Kalimantan itu sebagai pohon madu. Jadi buat sarang-sarang lebah. Jadi sarang-sarang lebah bergelantungan di pohon kempas ini. Di sana disebut menggeris juga kalau nggak salah pohon menggeris. Nah seperti itu ya. Jadi ini juga tadi disampaikan Bu Sani ini sudah sangat tua. Pohonnya juga sudah mulai ada Kropos di kroposnya dalamnya. di dalamnya. Mudah-mudahan makanya ini dijaga banget nih Prin. Ya. Sempet udah tingkatnya udah 30% kropos. Luar biasa ya. Ini pentingnya dikonservasi di sini. Berarti kedepannya siap diregenerasi Iya, dengan harus. bibit yang baru. Oke, begitu pengenalan pertama terkait dengan keompasia ya, pohon raja atau pohon madu kadang disebut gitu. Oke, makasih. Terima kasih. Kumis, sekarang kita akan berkenalan dengan salah satu spesies yang berasal dari famili Fabaceae, subfamili Caesalpineoideae, yaitu Insia bijuga atau pohon merbau yang istilahnya kita kenal dengan kayu besi dari Papua. Nah, kenapa dia bisa disebut sebagai kayu besi? Karena pohon ini memiliki suatu berat jenis kayu yang sangat tinggi, teman-teman. Jadi dia termasuk ke dalam kayu dengan kelas yang kuat. Nah, lalu bisa dilihat juga dia dari karakter vegetatifnya, dia memiliki daun majemuk Pinatus imparipinatus. Lalu kalau untuk kulit batangnya sendiri bisa dilihat dia lepas berkotak, ya bisa dilihat mendekat. Nah kulitnya ini dia melepaskan kulitnya secara alami dan menimbulkan bekas-bekas seperti poligon seperti ini. Nah dia juga memiliki banir-banir papan seperti ini, ya. Ini namanya banir, teman-teman, modifikasi akar. Lalu ya, kayaknya ya. Kak, 1895-nya apa nih yang di sini? Oh iya, nah jadi 1895 ini adalah tahun penanaman pohonnya, teman-teman. Wah, sudah tua sekali ya rupanya pohon ini. Jadi mungkin sekian dari aku, terima kasih semuanya. Oke.
Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah berada di Kebun Raya Bogor nih teman-teman. Nah, buat Kebun Raya Bogor ini ternyata ada banyak banget spesies-spesies yang menarik dan bisa teman-teman kunjungi ya kapan-kapan. Di sini sekarang kita menemui salah satu spesies yaitu kecapi tak berbunyi di sini atau silent kecapi, di mana bahasa Latinnya itu adalah Sondoricum kocape di sini ya, ada teman-teman. Nah, buat Sondoricum kocape ini dia itu punya famili Meliaceae. Nah, mungkin boleh di-shoot dulu pohonnya sebelah sini ya teman-teman. Dilihat dari bagian bawahnya. Oke, nah selanjutnya kita akan berkenalan dengan bagian dari buah kecapi ini ya teman-teman. Jadi buat buah kecapinya ini boleh agak maju sini. Nah, kalau di gambar sini dia itu warnanya oranye kan ya, ini udah matang. Nah, kalau misalnya dia masih muda, dia warnanya itu hijau seperti ini teman-teman. Tapi ini karena sudah teroksidasi, jadi bagian buah yang harusnya berwarna putih itu agak kecoklatan. Aslinya ini tuh dia berwarna putih ya teman-teman. Lalu di sini juga untuk rasanya, di sini disebutkan juga untuk rasanya itu adalah manis agak keasaman teman-teman. Oke, jadi buat melanjutkan penjelasan dari kecapi ini, dia itu adalah berhabitus pohon karena besar banget ya di sini di Kebun Raya Bogor. Terus dia itu memiliki daun yang majemuk trifoliatus. Bisa dilihat sebenarnya karena tidak bisa sampai, jadi bisa lihat ke atas. Dia itu majemuk trifoliatus. Jadi udah trifoliatus tapi ada dua gitu. Terus buat dia tuh daunnya berfilotaksis alternate atau menyebar. Terus dia itu permukaan daunnya nih, buat dia ini menyirip ya teman-teman. Nah ini karena aku nemunya yang agak kering, jadi dia tuh sebenarnya permukaannya glabrous atau mengkilat sampai hairy. Dia itu kayak belakang itu lebih ada berbulu gitu loh, hairy. Nah terus untuk buahnya sendiri, dia itu adalah buahnya itu adalah drupa berair, dimana tadi ada memiliki rasa ya. Terus untuk perbungaannya juga, dia itu adalah perbungaan panicula, mungkin ada di atas tapi karena tidak terlihat. Jadi itu sih buat penjelasan dari kecap. Ya, kita sekarang ada di famili Lauraceae ya. Tidak semua Lauraceae itu kita kenali, tapi di sini ada koleksi yang disebut dengan kayu besi ya, dari Kalimantan disebut dengan kayu ulin. Nama ilmiahnya ini Acideroxylon swageri ya, asal dari Kalimantan, dikenal sebagai kayu besi, memiliki fungsi yang sangat besar. Ini kayunya sangat keras ya, bahkan berat jenisnya itu di atas 1, kalau masuk ke air dia tenggelam ya. Disebut kayu besi memang sangat keras, dipotong juga keras sekali ya. Nah, ada spesifik dari cirinya itu, kalian bisa melihat mungkin ya, ini adalah Lauraceae dengan daun yang terlebar ya, Acideroxylon ini. Rata-rata Lauraceae itu daunnya kecil ya, dia berkilau, kemudian plagio begitu, plagiotrop seperti layu gitu modelnya ya, berkilau karena memang ada lapisan lilin di atasnya. Nah, informasi lebih jelas tentang kayu besi ini ada di sini, ada di papan ini. Nah, ini di sini sudah ada informasi. Nah, ini cirinya ya, cirinya berkilau kemudian menjuntai gitu ya, seperti daun layu. Ini batangnya sangat keras ya, ini pertumbuhannya lambat sekali. Nah, ini fungsi dan kegunaannya nih untuk bantalan kereta api, rel kereta api ini sangat kuat. Kemudian berbagai konstruksi berat lah. Ya, ini nama botaninya sudah cukup jelas ya. Ini di Kebun Raya ini merupakan koleksi satu-satunya pohon yang dikoleksi di sini. Tidak ada lagi. Makanya dititip di dekat Arikase ini ya. Oke, segitu dulu tentang Lauraceae dari kayu besi Kalimantan. Cihuy. Dilihat dari berbagai jenis famili Arikaceae.
Halo Taktumis, jadi kita berada di tanaman-tanaman di kelompok family Arecaceae atau palem-paleman. Nah, ciri-ciri umum yang ada dimiliki oleh Arecaceae ini, dia itu adalah memiliki daun yang majemuk besar, bisa terlihat ya, ini nanti ada contohnya. Terus dia itu pelepahnya tidak persisten atau bisa melepas sewaktu-waktu. Nah, ini bisa dilihat dari berbagai jenis family Arecaceae. Jadi kita masuk nih ke salah satu spesies yang ada di family Arecaceae. Nah, dia itu adalah Borassus labellifer atau pohon lontar nama lokalnya, atau pohon siwalan. Nah, dia itu ciri-ciri umumnya tuh dia itu mempunyai daun yang berbentuknya seperti kipas, mungkin ada di atas ya, karena di sini ada. Terus dia itu pelepahnya persisten. Lalu untuk buahnya nih, ini biar lebih dekat nih, ada nih buahnya. Nah, buahnya ini seperti kelapa mini teman-teman. Terus dia ini adalah dioecious atau berumah dua. Nah, fun fact-nya nih ya, pohon siwalan atau pohon lontar ini tuh biasanya tumbuh di daerah-daerah kering biasanya, makanya biasanya ditumbuh di daerah timur. Nah, dia itu juga biasanya digunakan sebagai bahan bangunan. Terus juga buahnya ini bisa dimakan dan rasanya tuh seperti kayak bentuknya tuh kalau dibelah itu dia tuh ada tiga kepalan gitu loh. Jadi kayak makan kelapa muda tapi versinya dia tuh kayak makan buah yang ada di pokoknya kayak kelapa gitu rasanya. Itu mungkin dari aku. Terima kasih. Oke, kita ada di komplek family Sapotaceae ya, keluarga sawo-sawoan ya, istilah Indonesianya sawo-sawoan. Ini yang saya contohkan di sini bukan spesies sawonya, tapi ada spesies langka asli dari Indonesia yang sering disebut dengan getah perca. Ya, itu nama botaninya Palaquium gutta. Ini bisa di shoot ke sini yo. Nah, pengganti papannya Palaquium gutta atau getah perca. Nah, Palaquium itu cirinya di sini yo, di daun itu, di permukaan bawah daunnya itu ada semacam lapisan ya, kuning keemasan. Itu di Palaquium ada seperti ini, di Chrysophyllum, di beberapa Sapotaceae lah seperti itu ya. Kemudian sekedar ciri umum dari Sapotaceae, dia terminalia branching, simpodia, bisa ditunjukkan di sini yo, di tangan saya ini yo ya. Nah, percabangannya simpodial ya. Nah, untuk Palaquium gutta ini memang HBK-nya sangat tinggi nilai ekonominya dari getah percanya itu ya, dari getah Palaquium. Oke, segitu dulu untuk Palaquium. Ya, kita ada di family Clusiaceae ya namanya ya. Family Clusiaceae ini dikenal sebagai family bergetah kuning. Nah, salah satu contohnya adalah Garcinia manggis. Manggis itu kan biasanya besar-besar, kita lihat ya. Ada satu jenis manggis yang manggisnya paling kecil, mungkin paling kecil di dunia. Ini contoh manggis dari spesies ini, Garcinia tetandra ya, Garcinia tetandra. Nah, luar biasa. Ini contohnya, di pohonnya juga tumbuh kecil-kecil seperti ini ya. Ini sekedar untuk menunjukkan bahwa manggis itu dengan model kaliksnya yang persisten ya, kaliks persisten itu menjadi ciri dari Garcinia ya. Dalamnya berarti ada jumlah lokul sejumlah ini. Ini ada 4, dalamnya pasti ada 4 lokul. Nah, seperti ini, cuma agak sulit nih. Nah, tuh ya, ada 1, 2, 3, 4. Ini asam sekali rasanya.
Oke, itu dia. Lanjut. Oke teman-teman, nah sekarang kita mau melihat bagian vegetatif dari kenema ya teman-teman. Nah untuk kenema ini kita bisa lihat ada bagian-bagian yang berambut-rambut halus yang berbentuk seperti bintang ya Septi. Iya bener. Ya terus nah bagian kayak rambut-rambut halus yang bentuknya membintang ini dia ada di bagian dari tangkai atau petiolnya dan juga di bagian midrib teman-teman. Di sini midribnya juga ada rambut-rambut halusnya ya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat juga di bagian abaksial atau di bagian bawah daunnya. Di sini juga ada bagian dari rambut-rambut halusnya. Nah, rambut-rambut yang ada di bagian midribnya ini kita sebut sebagai stellate hair ya teman-teman. Selain itu juga dari bagian daunnya ini kita bisa lihat bahwa dia mengkilap ya. Jadi teman-teman, ini ada karakter generatif dari Crenema cinerea. Jadi ini ada buahnya, dimana tipe buahnya sendiri adalah buah kapsul yang memecah. Di sini dapat dilihat yang merah-merah ini adalah arilus yang menyelingkupi seluruh permukaan bijinya. Oke, selamat datang di Komplek Famili Dipterocarpaceae. Ya, ini merupakan famili dari keluarga kayu-kayu komersial di hutan hujan dataran rendah. Salah satu kebanggaan dari hasil kayu ya di Indonesia ya, itu dari famili Dipterocarpaceae. Mungkin kalian sudah pernah dengar istilah meranti-merantian. Kemudian ada kenal kayu bangkirai, kayu kapur, itu semua dari famili Dipterocarpaceae. Famili ini juga menghasilkan hasil hutan bukan kayu berupa damar, ya. Yang terkenal itu damar mata kucing dari Lampung, dari Sorea javanica. Nah, di sini saya ingin sampaikan saja di dalam Dipterocarpaceae, selain pohon-pohon besar yang tadi kalian lihat ya, silindris, itu ada tipe buah yang bersayap. Jadi ini buahnya itu nut tapi dilapisi sayap begitu ya. Sayap-sayap ini nanti menjadi pembeda dari berbagai genus yang ada di Dipterocarpaceae. Ada yang 2 besar, kemudian 3 kecil. Ada yang 3 besar ini ya, yang 2 kecil. Itu bisa membedakan genus-genus di Dipterocarpaceae ya. Nah, di sini di tiap sayap ini sebenarnya ada urat-uratnya lagi untuk membedakan antar genus dan antar spesies di dalam genus. Itu dari sisi generatif saja kita sudah bisa memperoleh variasi. Sama ya. Ini Buahnya nut ya. yang berkembang ini menjadi sayap ini adalah kalixnya. Nah, ini adalah kaliks yang berkembang atau memodifikasi berkembang menjadi sayap ya, itu dari kaliks. Oke, kemudian ada yang unik loh di Dipterocarpaceae. Itu dikenal dengan pertulangan daun tangga atau Scalariform Venetian ya. Ada urat-urat yang tegak lurus dengan tulang daun sekunder. Tulang daun tersiernya itu tegak lurus ya. Nah, itu disebut dengan tulang daun tangga. Kalau kita terawang ke matahari itu atau dari baliknya nih, kelihatan sekali ada tangga-tangganya ya. Oke, kemudian ada ciri lagi pembengkakan pada petiol, pulvinus pada petiol ya, itu sangat menonjol. Dan ada stipul, interpetiolar stipul ya, 2 stipul berpasangan yang mudah sekali gugur. Ini saya lepas nih. Nah, gampang sekali lepas. Nah, seperti itu ya. Oke, itu contoh di Dipterocarpaceae. Ada satu lagi
Biasanya pada genus Fatica, yang tadi genus Sorea, Dipterocarpus ya. Pada genus Fatica atau Hopea, kalian akan menemukan adanya gland pada permukaan daun. Ya, semacam jaringan. Nah, gitu. Itu pengenalan umum lah untuk Dipterocarpaceae secara lebih spesifik. Bisa sambil jalan dikenali satu persatu akan lebih lengkap ya. Contoh dari spesies Sorea yang sangat komersial disebut meranti merah. Ini dia pohonnya, luar biasa ya, sangat tinggi, silindris dengan kulit-kulit batang beralur. Sorea leprosula, meranti merah. Oke, ini contohnya dari Sumatera, yang dominan Sumatera dan Kalimantan ada ya. Makasih. Halo Kak Tumis. Jadi mau ngapain kita nih, Sep? Ya, jadi di sini kita akan menjelaskan salah satu spesies ini. Jadi namanya tuh ada teratai raksasa atau Sustaria amazonica dari famili Piaceae. Jadi bunga teratai raksasa itu yang nanti Di belakang ya? Ya, yang di belakang. Dia itu berasal dari sungai Amazon. Ya. Bunga teratai raksasa ini memiliki daun yang sangat lebar seperti nampan. Terus dia tuh justru bisa berganti kelamin dari enam jadi jantan. Kalau yang betinanya tuh bunganya putih, tapi kalau jantan dia tuh berwarna pink keunguan yang sangat menarik. Selanjutnya bunganya itu mekar di malam hari sehingga dijuluki oleh sebagai ratu malam. Nah, jadi ayo kita lihat ya buat teratainya. Nah, jadi ini bentuk teratai dari Victoria amazonica. Nah, dia tuh waktu mudanya itu ada apa namanya, ada duri-durinya gitu, itu yang di sebelah sana. Itu waktu mudanya. Terus untuk bunganya ini sana itu ada dia tuh bunganya itu terdiri dari petal yang saling berselingkuh atau indicatus. Terus juga ini waktu dewasanya. Jadi dia itu punya lapisan lilin di daunnya sehingga bisa membuat dia mengambang di atas air atau di atas permukaan air. Ini ya seperti ini. Sekian, terima kasih. Oke.